Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tahun revival and restoration, di tahun kebangkitan dan pemulihan. Itu terjadi di tahun ini. Mari sekali kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami memasuki di tahun ini Tuhan dengan kepastian, dan kami percaya Tuhan di tahun ini kami mendapatkan pemulihan dan kebangkitan lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau hadir dan ada di tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bersama-sama katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Yesus ku menyembah-Mu. Mari gantian menyanyikan pujian ini. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku.
Mari bersama-sama angkat tangan saudara, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari angkat tangan saudara yang butuh pemulihan, katakan segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, oh memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Wow. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Oh memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah sujud hanya bagimu Tuhan. Hiananaya masih hianalamu. Haleluya, haleluya. Hianalaba syakaralaba laba 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 laba. Mari, mari sembah Dia sampai pemulihan, sampai kesembuhan terjadi, sampai kebangkitan terjadi. Haleluya. Hiaralaba syakaralaba laba 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 laba. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give. Amen. Unto the Lord all the praises I sing, all the
Sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Percaya mendapatkan pemulihan, kesembuhan dari Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang dan keras katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, semua aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Bersama-sama katakan kasih setiamu nyata bagiku. Oh, hikmat kebajikan sedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan salam kiri kanan saudara, katakan kamu diberkati Tuhan, kamu dilimpahi Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, oh. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari angkat tangan saudara bersama-sama katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Serukan Tuhan bagiku. Tunjuk kiri kananmu, Tuhan bagimu. Haleluya, haleluya. Amin. Semuanya yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadiratnya. Kami yakin Tuhan sekali Yesus selamanya tetap Yesus Tuhan. Apapun keadaan kami ya Bapa, Engkau mempesona hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan,
Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tangan saudara, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari angkat tangan saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara untuk dengar firman Tuhan di awal tahun ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Engkau yang percaya katakan amin. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini kami bisa beribadah, mencari wajah-Mu di awal tahun ini Tuhan. Dan kami melihat bagaimana perlindungan penyertaan Tuhan di tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu itu ajaib dan luar biasa di tahun ini juga. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi hamba-Mu dan berkati semua dan urapi juga semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin.
Saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Tema tahunan Philadelphia Blessing Family adalah The Year of Revival and Restoration. Tahun di mana mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani, dan juga mengalami pemulihan. Dan tentu kita berdoa agar semua umat Tuhan bisa mengalami hal tersebut. Yang percaya, katakan amin. Itulah sebabnya hari ini saya mau berbagi di awal tahun ini dengan suatu judul bagaimana kita arise and shine. Bagaimana hidup kita bangkit dan bisa menjadi terang atau menjadi berdampak dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu buka Alkitab Saudara, Yesaya 60 ayat 1-2 kita baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau Anda baca firman Tuhan dalam Yesaya 60 ini, maka ada terkandung dua, saya boleh katakan perintah. Yaitu bangkitlah dan apa saudara, menjadi terang. Saudara. Kita akan belajar satu-satu saudara. Bagaimana hidup kita bangkitlah. Bangkit itu adalah suatu seruan untuk saudara dan saya mengalami perubahan yang bersifat tentu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya kalau kita bangkit jangan tinggal terus dalam mungkin kematian rohani. Kalau Anda bangkit maka Anda keluar daripada tidur rohani saudara. Anda bangkit atau tidak tinggal terus dalam kehidupan yang tidak punya pengharapan saudara. Justru sebaliknya. Anda harus punya pengharapan dalam kehidupan ini. Tahukah saudara, menurut penelitian dalam jurnal Applied Psychology, katanya saudara, penelitian ini seorang bayi rata-rata pernah jatuh bangun sebanyak 240 kali. Baru kemudian bisa berjalan dengan baik. Wow, boleh katakan 240 kali? Banyak loh saudara. Ya, bayangkan jatuh, bangun, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Saya yakin bayi waktu pertama jatuh mungkin menangis. Dia jatuh lagi, mungkin menangis lagi. Tapi dia bangkit lagi saudara. Lama-lama kalau ia jatuh, ia cuma mungkin lihat kiri, lihat kanan. Dan dia tidak nangis lagi. Mungkin cuma tersenyum. Dan kemudian dia bangun lagi, dia bangkit lagi saudara. Itu anak kecil, saudara. Baby saudara. Tuhan sudah memberikan suatu kemampuan. Untuk bisa ketika gagal, ketika jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Saya percaya hidup kita pun perlu demikian. Jatuh, bangkit lagi. Yang percaya katakan, amin saudara sekalian. Kalau Anda pelajari, tokoh-tokoh di Alkitab, banyak saudara yang mengalami kegagalan, kejatuhan. Namun hidup mereka pun bangkit saudara. Musa pernah membunuh orang. Namun ketika ia bertobat, dia bangkit. Apa saudara? Ia menjadi pemimpin yang besar, bangsa Israel. Anda pernah dengar Daud, pernah berzina. Namun ketika ia bertobat dan bangkit, keturunannya, anaknya Salomo yang akhirnya diperkenankan untuk membangun Bait Allah. Dan dari keturunan Daudlah, lahirlah apa saudara? Sang Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Namun ketika ia bertobat dan bangkit, ia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Di perjanjian lama saudara sekalian, ada satu peristiwa yang sangat bagus sekali, yang sangat unik sekali. Yaitu peristiwa tentang 4 orang kusta yang menunggu di pintu gerbang, di luar pintu gerbang. Pada waktu itu umat Tuhan mengalami yang namanya kelaparan yang hebat sekali. Nah kalau Anda baca 2 Raja-Raja pasal 7, ayat 3-7, saya bacakan saudara ya. Kita lihat sama-sama. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, ya kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkata yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita.
supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka. Perhatikan kata, karena itu bangkitlah mereka. Siapa? Keempat orang kusta ini. Mereka ini pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan keludak dan keledai mereka serta pada itu, dan bisa saja mereka menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya. Saudara perhatikan 4 orang kusta ini, saudara sekalian. Kalau kita perhatikan, kalau mereka tinggal di pintu gerbang kota, maka mereka pasti mati karena kelaparan. Kembali ke kota pasti mati juga. Maju ke daerah musuh, ke lawan, mati juga. Saudara. Rasanya tidak ada harapan. Tapi firman Tuhan mencatat, firman Tuhan katakan mereka akhirnya bangkit. Mereka maju menuju ke perkemahan orang Aram. Dan akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan dan mereka akhirnya bisa menang dalam kehidupan. Saya percaya saudara, Tuhan memanggil kita untuk bangkit. Ada 2 kata yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu Anda mau menyerah atau Anda mau bangkit dalam kehidupan. Doa saya, Anda semua mau bangkit dalam kehidupan. Boleh kata jemaat, katakan sama-sama saya yang dengar firman Tuhan, katakan saya harus bangkit. Boleh katakan ulang sekali lagi, saya harus bangkit. Saudara sekalian, dan hal apa saja yang kita perlu bangkit? Saya mencatat beberapa hal. Kita harus bangkit dari kematian rohani. Karena kenapa? Karena mungkin dikuasai oleh dosa. Bangkit dari jatuh bangun dikuasai kedagingan dan hawa nafsu dunia. Hari ini mungkin engkau lagi terpuruk. Karena mungkin kau hidup dalam dosa. Jatuh bangun dalam hal tersebut. Anda perhatikan, lihat anak bungsu saudara sekalian. Anak bungsu ini pernah gagal. Dia hidup dalam dosa, jauh dari bapaknya. Tapi firman Tuhan mencatat dia bangkit dan kembali kepada bapaknya. Kalau Anda baca Lukas, khususnya ayat 18, firman Tuhan bilang begini. Dia bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Aku akan bangkit. Dan pergi kepada siapa? Bapakku, saudara. Doa saya, jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu dan keluargamu hanya untuk satu kenikmatan sesaat. Hari ini kau dengar firman, berhenti dan bertobat dan tinggalkan dosa saudara. Hari ini kalau saudara ada mungkin bapak, ayah, atau pria yang dengar, engkau punya mungkin sudah punya keluarga, sudah punya istri, tapi kau punya selingkuhan. Hari ini kau dengar firman Tuhan, tinggalkan, bertobat. Saudara. Atau mungkin seorang wanita, kau berjalan bersama seorang pria yang sudah punya keluarga juga, dan mungkin Anda petik maaf, Anda mungkin menjadi wanita simpanan. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Kau hidup mungkin dalam kehampaan, kekosongan hidup, bertobat, tinggalkan dan kembali kepada Tuhan. Saudara tahu, dia Bapa kita yang baik. Anak bungsu ini hancur berantakan. Tidak layak sekalipun. Tapi ketika dia datang kepada bapaknya, bapaknya bilang, bapaknya bukan lagi diam-diam. Firman Tuhan, bapaknya yang berlari kepada anak tersebut, saudara sekalian. Dan memeluk kembali anak bungsu ini. Karena itu saudara sekalian, dengar firman Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena yang bisa ampuni saudara, yang bisa bangun saudara, yang bisa sembuhkan saudara, hanya Tuhan. Di luar Tuhan, tidak ada apa saudara sekalian, jalan keluar saudara sekalian. Saudara, apalagi yang kita harus bangkit dalam kehidupan ini? Bangkit dari apa? Kegagalan. Saudara, banyak hal yang saya bisa ceritakan, banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini, orang-orang yang gagal, tapi mereka bangkit kembali. Saya kasih contoh beberapa hal tokoh-tokoh yang hebat lah. Anda mungkin kenal Michael Jordan, legenda basket NBA yang masih hidup sampai sekarang juga. Dia pernah memenangkan cincin NBA sebanyak 6 kali, saudara. Berarti pernah juara, saudara. Luar biasa. Tapi tahukah saudara sekalian, ketika masih SMA, dia tuh pernah ditolak masuk tim inti di SMA. Saudara. Pelatihnya tidak pantas lah, karena mungkin masa tinggi badan saudara, pada waktu itu. Tapi apakah dia terpuruk? Dia rasa mungkin kecewa. Tapi dia bangkit dan dia membuktikan bahwa dia bisa. Dan akhirnya dia bisa membuktikan kehebatan dia, saudara sekalian. Anda pernah mendengar mungkin Louis Braille? Dia kehilangan kedua matanya pada usia 3 tahun. Dalam kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun saudara, ketika di masa dia buta total. Dia punya sebuah pengharapan untuk bagaimana dia bisa membaca dan menulis. Saudara. Dalam hati dia berkata, aku akan membuat sebuah sistem agar orang buta bisa membaca dan menulis. Dan akhirnya saudara yang membaca dan menulis, maka ia mulai menciptakan sistem yang menurut namanya adalah sistem Braille.
tahun 1829 dia menulis buku pertamanya, saudara, yang luar biasa dalam huruf tulisan Braille, saudara. Wow, ini orang-orang yang luar biasa. Doa saya hari ini kau dengar firman Tuhan, saya lagi gagal, Pak. Bangkit. Bangkit. Apalagi saudara yang perlu bangkit. Bangkit dari putus asa karena mengalami sakit. Saudara. Kalau ada yang datang mungkin dengar firman Tuhan, kau lagi dengan kadang kondisi sakit dan Anda punya penyakit dalam tubuh Anda tentunya mungkin. Dan yes, bisa saja Anda sudah divonis dokter. Maukah Anda hari ini dengar firman Tuhan dan kau katakan Tuhan, Anda harus bangkit dan punya iman. Anda belajar katakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan dalam Yohanes 1:11 ayat 4 yang mengatakan begini. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Anda ucapkan, Anda perkatakan firman. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Belajarlah ucapkan firman Tuhan. Setiap hari mungkin Anda bangun, ucapkan firman Tuhan bahwa Anda, saudara sudah sembuh. Dan penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Namun seandainya saudara, Anda sudah berdoa, namun hari ini kau masih dengar firman Tuhan, Anda masih tetap sakit, gak apa-apa saudara. Dan belum sembuh mungkin, belajar bersyukur. Atau mungkin kau dengar firman Tuhan, ada saudara sudah berdoa, punya pengharapan, ucapkan firman, tapi kemudian Tuhan berkehendak lain. Mungkin keluarga saya tetap mungkin dipanggil pulang, meninggal, saudara sekalian. Nggak usah kecewa. Tetap bersyukur. Itu berarti ada dalam perkenanan Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang berikutnya adalah kau bangkit dari apa? Keterpurukan secara finansial. Mungkin hari ini ada yang sedang berada pada titik terendah dalam kehidupan Anda. Khususnya mungkin dalam hal keuangan. Bisnis lagi lesu, proyek tidak ada lagi dan sebagainya. Anda mungkin sudah di PHK dan sebagainya. Saya mau katakan hari ini kau dengar firman Tuhan, Anda tidak boleh menyerah. Anda harus bangkit, saudara. Anda minta hikmat Tuhan, wisdom dari Tuhan. Perbaiki hubunganmu dulu dengan Tuhan. Dan dari situ Tuhan, saudara akan dapat hikmat, wisdom dari Tuhan. Untuk dapatkan mungkin Anda mengelola satu bisnis yang lain mungkin. Atau Anda dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau sampaikan begini, berkat Tuhan itu ibarat sebuah modal yang Anda kerjakan, Anda harus kembangkan. Yang seperti Tuhan berikan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Contoh, mungkin Tuhan sudah memberikan kepadamu kepintaran, Tuhan sudah memberikan kepadamu kepandaian, Tuhan sudah memberikan kepadamu Anda bisa berkoneksi yang bagus. Dan saya yakin Tuhan bisa mempertemukan Anda dengan orang-orang yang Tuhan akan kirim dalam kehidupan Anda. Dan tentu Anda akan mengalami ujian ketika Anda bertemu dengan orang tersebut. Anda akan memanipulasi orang tersebut, mengeksploitasi atau menipu orang tersebut. Atau Anda akan menjadi kawan sejati dari orang tersebut dan menjaga kepercayaan orang tersebut, saudara sekalian. Saya mau katakan, disitulah 5 ketur roti Anda dan 2 ekor ikan Anda. Yang Anda harus kelola dengan baik. Setia, kembangkan. Kita ini selalu berpikiran besar. Saya kira itu bagus ya, punya pikiran big thinking ya. Tapi Tuhan mau kita setia dalam perkara yang kecil. Kadang kita berpikir, apa ini Pak Rudi, ini cuma 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Tapi Tuhan katakan itu kelola. Mungkin Anda punya usaha cuma 1 tempat outlet. Gak apa-apa, tanggung jawab, kembangkan. Ya setia, rajin. Anda akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan akan tambahkan mungkin jadi 2 outlet, mungkin menjadi 3 outlet, dan sebagainya, saudara sekalian. Yang berikutnya Anda harus bangkit dari apa? Kekecewaan. Bangkit dari kekecewaan. Saya memperhatikan saudara begini, banyak orang yang mengalami kekecewaan. Karena orang bisa kecewa karena orang yang mengecewakan itu orang terdekat dia. Khususnya dalam hidup mereka. Bisa saja itu pemimpin mereka, pemimpin rohani mereka. Atau orang yang dianggap jadi panutan. Mungkin orang tua, keluarga, saudara dan sebagainya. Saudara, ini penting. Saya mau menyampaikan Anda harus menyadari bagaimana kehidupan berjemaat atau bergereja. Saudara. Ini penting saya mau sampaikan. Maka Anda harus menyadari di gereja ada memang orang yang tulus. Saudara. Di gereja ada orang yang jujur. Ada orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus.
Namun Anda harus tahu, gereja juga tidak bebas dari orang-orang munafik, orang pura-pura, tanda petik juga orang jahat. Sudah. Artinya sama sampaikan tidak ada gereja yang sempurna. Dari zaman ke zaman, sejarah gereja mencatat ada orang-orang Kristen yang munafik, ada pelayan Tuhan yang pura-pura. Ada pelayan Tuhan yang terlibat mungkin skandal moral. Ada begini, begitulah, dan sebagainya. Dan itu dialami hampir semua denominasi, saudara. Artinya gereja tidak bebas dari orang-orang yang pura-pura atau munafik, saudara sekalian. Nah, saya mau kasih tips. Kalau Anda melihat ada orang Kristen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mungkin public figure, yang jatuh, saudara. Saya mau kasih tips untuk saudara. Yang pertama tipsnya, jangan ikut-ikutan menghakimi, saudara. Jangan merasa, wah, hindarkan dirimu dan merasa, saya lebih baik daripada dia. Nah, apa itu? Kenapa dia bisa? Jadi jangan menghakimi, saudara. Jangan merasa diri lebih baik. Kita semua punya kekurangan. Yang kedua, Anda harus menyadari begini. Orang jatuh itu karena pilihan hidup. Jadi Anda nggak boleh terpesona dengan urapan seseorang. Dengan cara orang berbicara yang bagus. Enggak, saudara. Orang tersebut jatuh karena pasti hidup dalam dosa. Karena pilihan yang dia buat. Yang berikutnya, tips berikutnya, lebih baik Anda berdoa dan berjaga-jaga. Anda mungkin berkata, kalau orang lain bisa jatuh ya, berarti Anda pun bisa jatuh. Kalau begitu saya tidak ada yang kebal dengan dosa ini. Artinya lebih baik Anda mawas diri. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya tentu jangan kecewa. Jadi kalau Anda ada orang Kristen yang jatuh lalu Anda ikut goyang imannya. Dan mulai katakan mudah. Hari ini saya tidak mau ke gereja lagi. Tidak ada gereja. Janganlah, saudara. Jangan gereja. Jangan kecewa, maaf. Saudara. Jangan kecewa. Ibaratnya begini, saudara. Saudara ke rumah sakit, tapi Anda tidak mau ada orang yang sakit. Lalu Anda bilang gini, jangan ke rumah sakit karena masih banyak orang sakit. Enggak kan, saudara? Justru orang sakit membutuhkan rumah sakit, dokter, saudara. Atau Anda ke gym. Anda lihat orang yang sudah berotot, dan Anda bilang, Anda kan belum berotot. Anda bilang, dosa ke gym karena saya belum berotot, itu sudah berotot. Ya saya tidak mau ke gym lagi. Atau mungkin Anda ke gym, Anda lihat, kok badannya masih belum terbentuk ya? Ya usah ke gym aja, karena ada orang pergi gym, tidak ada guna. Dosa kalau begitu. Tentu tidak, saudara. Orang justru kita ke gym karena ada orang yang bodinya sudah terbentuk, ada juga bodinya belum terbentuk. Itulah kita butuh gym. Yang percaya katakan amin. Jadi kesimpulannya gimana Pak Rudi? Kesimpulannya begini, saudara. Di gereja ada orang yang memang tulus, jujur, kudus, hidupnya sungguh-sungguh, saudara. Tapi juga ada orang yang tidak tulus. Atau mungkin setengah munafik. Atau mungkin masih perlu bertumbuh. Boleh saya katakan. Dan lain sebagainya lah. Nah kalau Anda ketemu sama orang tersebut, jangan menjadi mundur atau kecewa. Justru Anda menjadi teladan untuk makin maju dalam iman, saudara. Engkau yang percaya, katakan amin. Ini hal yang pertama. Bagaimana kehidupan kita anak Tuhan untuk bangkit dalam kehidupan ini. Yang kedua, ya saya menyatakan untuk hidup menjadi terang. Yuk kita lihat ayatnya Matius 5 ayat 14-16. Firman Tuhan bilang begini. Kamu adalah apa, saudara? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantam, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa, saudara? Memuliakan Bapamu yang apa, saudara? Di surga. Jadilah terang. Suatu seruan untuk kita memberikan dampak dan pengaruh kepada lingkungan sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kata menjadi terang, itu berarti kita menjadi bermakna, berdampak bagi hidup orang lain. Saudara sekalian, ada sebuah artikel yang menyatakan hari-hari ini, saudara, dunia mengalami tantangan dalam berkehidupan sosial. Dalam hal apa? Ternyata ada egoisme dan individualisme yang di tengah-tengah kemajuan teknologi. Jadi orang punya sifat egoisme dan individualisme. Satu sisi, saudara, kemajuan teknologi mempermudah hidup kita. Kita setuju lah. Semua serba begitu mudah dan gampang. Namun ternyata kemajuan teknologi memupuk, saudara, dan memperkuat egoisme dan individualisme seseorang. Saudara. Saya kasih contoh lah. Kalau Anda berjalan ke mall atau restoran, orang lagi makan bersama di meja, maka terlihat apa? Pemandangan setiap orang sibuk dengan apa? Gadget mereka kan. Tidak bertemu, tidak bertegur sapa, dan tidak ngobrol, semua masing-masing sibuk. Kenapa?
ada satu hal yang kehilangan, yaitu kepekaan seseorang. Saudara sekalian, satu kali ya ada anak yang remaja lah, lagi bermain di TikTok. Ya, TikTok lagi top ya. Dan ada seorang nenek yang lagi minta tolong, minta bantuan. Gak diperhatikan, gak punya kepekaan. Bukannya ditolong, justru nenek tersebut dijadikan konten mainan oleh anak muda tersebut. Menyedihkan sekali, saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, dengar firman Tuhan hari ini. Saya mau mengajak semua, hidup ini bukan hanya sekedar menjadi sukses. Tapi juga hidup ini bagaimana kita menjadi signifikan, memberikan dampak dalam kehidupan. Doa saya, saudara, biar hidup kita yang semua yang dengar firman Tuhan memberikan dampak dan pengaruh serta berkat, jadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang percaya, katakan amin. Satu kali, saudara, ada pembicaraan diskusi babi dan sapi. Babi curhat sama sapinya. Ya, dia bilang dia kepahitan. Babi bilang sama saya, ini kepahitan sama manusia. Masanya kenapa? Sapi bilang, kok yang jelek-jelek tentang manusia itu dikait-kaitin dengan saya. Padahal kan ada hubungannya. Ini kata babi, saudara. Misalnya gimana, Bi? Kata sapi kan. Begini, kalau anaknya malas, dibilang malas seperti babi. Kalau pegawainya jorok seperti babi. Kalau istrinya atau pasangannya atau suaminya gemuk, dibilang, kamu itu gemuk seperti babi loh. Semua yang dijelekan dikaitkan sama saya. Padahal tidak ada hubungannya kaitannya sama saya. Kata sapi begini, pantasan, masanya kamu itu sewaktu hidup tidak pernah jadi berkat bagi mereka. Babi membalas, babi bilang begini, tapi kan daging saya kan enak. Mereka makan, banyak yang suka. Sate babi, babi panggang, babi hong, dan sebagainya. Iya, kamu jadi sate. Setelah apa? Setelah kamu mati kan? Itu kata sapi, saudara. Wah, lihat saya, kata sapi. Saya jadi berkat ketika saya masih hidup dan mati pun juga. Ketika saya masih hidup, susu saya diperah, anak-anak minum jadi sehat. Tenaga saya, badanku dipakai untuk membajak sawah. Dan bisa mengangkut barang berat. Tapi ketika aku mati juga, aku dijadikan apa? Daging saya bisa dipakai jadi apa? Beef stick. Wah, saudara sekalian apa yang mau disampaikan dalam ilustrasi ini? Biar kita jadi berkat selama kita masih hidup. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, ada dua hal agar kemuliaan Tuhan atau terang Tuhan terpancar dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, kalau kita punya karakter yang baik. Dan karakter yang baik didapat kalau kita punya lewat hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun saudara, setiap hari. Yang kedua, kalau prestasi yang diraih. Amin, saudara. Kita jadi berkat kalau kita punya karakter yang baik, orang lihat kehidupan kita. Dan dua, tentu prestasi yang diraih itu karena mungkin saudara punya potensi yang Anda kembangkan yang luar biasa. Ibarat dua sayap burung Raja Wali yang saudara seimbang. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita punya karakter yang baik, hidup jujur, punya integritas, hidup saleh, punya sukacita dalam hidup. Tapi kita juga bisa memuliakan Tuhan lewat prestasi kita yang kita raih, saudara. Ada orang yang baik, tapi nggak punya prestasi, pekerjaannya nggak sukses, keuangannya morat-marit. Apakah kita bisa menjadi berkat secara maksimal? Kalau demikian, saudara, tentu tidak, saudara. Namun sebaliknya, saudara, ada orang yang punya prestasi hebat, wih jempol, kaya raya, duitnya banyak. Namun karakternya jelek, kejamnya minta ampun, kasarnya minta ampun, tidak punya kasih. Tentu saya percaya tidak jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan, amin. Saya mau sampaikan begini. Ada orang Kristen yang dalamnya baik. Tapi di luarnya kasar. Atau sebaliknya. Di luarnya bagus. Servisnya bagus. Packagingnya bagus. Tapi dalamnya busuk, saudara sekalian. Makanya hidupnya tidak berhasil dalam hubungan. Tidak ada yang awet. Saudara. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Yuk jadikan diri kita di dalam baik. Di luar kita baik. Engkau yang percaya katakan, amin. Saudara sekalian, biar kita hari ini belajar menjadi berkat. Dan pengaruh tentu, saudara, dimulai dari keluarga saudara. Jadilah berkat untuk anak-anak saudara. Jadilah berkat untuk pasangan saudara. Jadilah berkat di marketplace, engkau Anda punya usaha. Dan di lingkungan sekitar Anda. Anda mungkin seorang dokter, guru, jurnalis, pegawai pajak, mungkin developer, desainer, bintang film, pedagang, pegawai di kantor, mungkin mahasiswa, pelajar. Saudara, saya bisa menyampaikan, jadilah berkat sesuai dengan profesi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan.
Tapi biar hari ini kita sama-sama. Saudara, kata jadi berkat itu nggak perlu terlalu banyak teori. Tapi yang paling penting adalah engkau melakukannya. Yang percaya, katakan amin. Saya perpanjang firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita arahkan hati kita berdoa kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hari ini kami diingatkan Tuhan. Untuk kami di awal tahun ini, di bulan ini Tuhan. Bagaimana hidup kami bangkit. Kalau hari ini ada umat-Mu yang mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Engkau Bapa kami yang baik. Biar mereka bangkit, rohnya dibangkitkan. Kalau ada yang dikuasai dalam kehidupan dosa, mereka bangkit dan tinggalkan hidup mereka dan bertobat dan datang kembali kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tapi hidup kami selain itu Tuhan, kami bangkit tapi kami perlu juga hidup kami menjadi terang, menjadi bermakna, berdampak bagi hidup banyak orang lain. Kami menyadari Tuhan, bukan banyak teori, tapi bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi semua umat-Mu yang dengar firman Tuhan. Dan kami percaya firman hari ini mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah pada hari ini, mari saja kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari katakan bersama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah untuk setiap kehidupan umat-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar itu menjadi rema menuntun setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih heran lagi. Memberkati seluruh yang sudah melayani hari ini. Bersama semua jemaat Tuhan. Dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Berlimpah-limpah. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.